Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Tema 9, menjelajah angkasa luar, pembelajaran SBDP subtema 1 kelas 6. 3.2, memahami interval nada. 4.2, memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya anak-anak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STKIP Andi Matapa yang mendapat tugas melaksanakan PPL Magan 3 di SD Negeri 28 Tumampua 2. Salam kenal ya anak-anak. Perkenalkan, nama saya Hasan dan ini teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Rahmaintur Sudirman, biasa dipanggil Anti. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, bisa dipanggil Lisa. Perkenalkan, nama saya Fitriani, biasa dipanggil Fitri. Perkenalkan, nama saya Pipit Lestari, bisa dipanggil Pipit. Perkenalkan, nama saya Trisna Jufrian, biasa dipanggil Trisna. Perkenalkan, saya Zikrullah Jamal, mewakili teman-teman, mengingatkan anak-anak sekalian, tetap semangat dan rajin belajar ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M. Interval nada. Interval adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Dalam interval nada terdapat nada pangkal dan nada selang. Nada pangkal adalah nada dasar yang digunakan untuk menyanyikan sebuah lagu. Nada selang adalah perbedaan tinggi sebuah nada dengan nada lainnya atau nada kedua. Nah, berikut adalah gambar interval nada. Perhatikan tabel yang ada di bawah ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelumnya kita pernah menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu ini kan? Maka perhatikan lagu berikut ini. Nada pangkal, nada selang, dan kuantitas interval pada lagu Ambilkan Bulan Bu. Perhatikan ya, misalkan pada baris pertama, ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu. Contohnya, nada pangkal 3 atau nada selang 2 kuantitas. Interval sekon, suku kata ambil. Nada pangkal 2 atau nada selang 1 kuantitas intervalnya sekon, suku kata bilkan. Nada 3, nada selang 3 kuantitas intervalnya prime, suku kata bulan. Ingat ya, interval nada dibatasi oleh 2 nada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akor. Akor adalah kumpulan beberapa nada, 3 nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan terdengar harmonis. Contoh alat musik yang bisa dimainkan dengan akor adalah gitar, organ, dan elektron. Fungsi dari akor: 1. Mengiringi orang menyanyi. 2. Memudahkan mengaransemen lagu. 3. Membantu menciptakan sebuah lagu. Macam-macam akor. Akor mayor, akor minor, akor dominan septin, akor diminished, akor augmented, akor minor 6, akor suspended, dan lain-lain. Akor yang sering digunakan dalam suatu lagu sederhana yaitu mayor, minor, dan dominan septin. 3. Akor yang lainnya digunakan untuk memperindah atau mengubah kualitas suatu lagu. Nah, anak-anak, selanjutnya akor mayor dan akor minor. Akor mayor. Akor mayor adalah akor dengan jarak antara nadanya 2 sampai 1 atau 1/2. Akor mayor terdiri atas akor tingkat 1, 4, dan 5. Berikut beberapa contoh akor mayor. C, C, E, G, D, D, F, A, E, E, G, B, F, F, A, C, G, G, B, D, A, A, C, E, B, B, D, F, C. Akor minor adalah akor dengan jarak antara nadanya 1 sampai 2, 1/2. Akor minor terdiri atas akor tingkat 2, 3, dan 4. Berikut beberapa contoh akor minor. Contohnya adalah CM, CSG, DM, DFA, EM, EGB, FM, FAS, CIS, GM, GBS, AM, ACE.
Nah, anak-anak, berikut adalah susunan akor pada tangga nada natural. Perhatikan tabel. Nah, adik-adik, berikut adalah keyboard. Perhatikan akor mayor dan minornya. Perhatikan tabel ya, adik-adik. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya dengan materi memahami tari kreasi daerah. Tahukah kamu bahwa cerita fiksi juga dapat disajikan dalam bentuk tari? Sebuah cerita yang disajikan dalam bentuk tari disebut sendera tari. Contoh, sendera tari Ramayana. Tari daerah terdiri atas tari tradisional dan tari kreasi daerah. Tari tradisional adalah tari daerah yang dibawakan secara turun-temurun dan tetap mempertahankan budaya yang berkembang di daerah tersebut. Tari tradisional tetap menanamkan nilai-nilai adat istiadat daerah, memiliki nilai estetis, dan memiliki makna yang sangat mendalam. Adapun juga jenis tari tradisional yaitu tari rakyat dan tari klasik. Tari rakyat merupakan tari yang berkembang di masyarakat daerah tertentu. Tari ini biasanya berupa tarian untuk mengucapkan rasa syukur atas hasil panen yang didapat. Contoh, tari kecak, tari kuda lumping. Tari klasik merupakan tari daerah yang berkembang di lingkungan keraton dan keluarga bangsawan. Contoh, tari serimpi dan tari bedhaya. Tari kreasi daerah. Tahukah kamu apa itu tari kreasi daerah? Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakan-gerakannya dikembangkan oleh koreografer sehingga menciptakan gerakan-gerakan baru. Gerakan di dalam kreasi daerah dibuat lebih variatif dan modern. Tari ini merupakan tari daerah yang dikembangkan mengikuti zaman. Contoh, tari nguri, tari zapin, tari merak, tari kuntulan, dan tari kupu-kupu. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh-contoh tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Tari jejer kembang menur. Nah, tari jejer kembang menur adalah tari kreasi dari tari gandrung dari Jawa Timur. Tari ini ditampilkan pertama kali di Istana Merdeka dalam rangka HUT ke-72 Republik Indonesia pada Agustus 2017. Tari Zapin. Tari ini berasal dari bangsa Arab yang digabungkan dengan gerakan tari Melayu sehingga menjadi lebih menarik. Gerakan tari Zapin yang sekarang lebih energik dan memiliki gerak dinamis. Tari nguri. Tari nguri adalah tari kreasi yang lahir dari lingkungan Kerajaan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tujuan tari ini untuk menghibur ketika raja bersedih atau mendapat kesulitan. Para wanita akan menari untuk mengurangi kedukaan raja. Sekarang, tari ini diperlihatkan untuk menyambut para tamu semisal mendapat kunjungan dari pejabat atau orang penting. Tari kuntulan. Tari ini lahir sekitar abad ke-20-an dari masyarakat Pemalang, Jawa Tengah. Gerakannya identik dengan gerak pencaksilat yang bernuansa Islami. Sekarang, tari ini dipentaskan pada acara tertentu atau ketika upacara Hari Besar Nasional. Selanjutnya, tari merak. Tari merak merupakan tari kreasi yang berasal dari Jawa Barat yang menggambarkan keindahan burung merak. Gerakannya diambil dari gerakan indah burung merak jantan. Tari ini diciptakan oleh seniman tanah Sunda yaitu J.J. Somantri pada abad ke-19. Tari kupu-kupu. Tari ini berasal dari Bali. Tari ini dikenal dunia karena sering dipertontonkan dalam festival tari kelas dunia. Tari ini dimainkan oleh 5 orang wanita. Tari ini sangat menarik karena menerapkan teknik gerak gemulai serta warna busana yang sangat mencolok. Tari yapong.
Tari ini sengaja dipentaskan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta tahun 1975. Tari ini dibuat oleh Bagong Kusudiardja. Tari ini menggambarkan suasana pergaulan. Gerak tari yapong sangat dinamis dan bertumpu pada kekuatan tangan dan kaki. Busana yang digunakan para penari berwarna terang dengan balutan kain batik Betawi di bawahnya. Mahkota bunga melekat di kepala penari. Tari ini menunjukkan dua budaya, yaitu Betawi dan Tiongkok. Tari ini bersumber dari lata tabuh seperti rebana. Seiring berjalannya waktu, tari yapong juga diiringi suara gemelan bercampur alat musik tabuh dari Jawa Barat. Selanjutnya, tari Manipuran. Tari Manipuran merupakan salah satu tari kreasi dari Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipuri yang berasal dari India. Tari ini dikembangkan di Indonesia oleh S. Maridi. Tari Banjar Kemuning dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustini. Ia terinspirasi oleh kehidupan masyarakat di desa Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat dan luwes menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami berlayar. Ada persamaan dari tari daerah dan tari kreasi daerah. Apakah itu? Yang pertama, kedua jenis tari memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tari ini berasal. Yang kedua, jenis tari ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Semua gerakan bertumpu pada gerakan tangan, kaki, dan badan. 3. Kedua jenis tari diiringi alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Apa ya perbedaan tari daerah dan tari kreasi daerah? Yang pertama, beberapa jenis alat musik yang digunakan memiliki keunikan yang berbeda, sehingga menimbulkan suara yang juga menjadi keunikan pada tarian tersebut. Selanjutnya, masing-masing jenis tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan lainnya. Keunikan tersebut terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi ciri khusus yang mudah dikenal masyarakat. Busana memiliki keunikan masing-masing. Selanjutnya, properti yang unik dan khusus untuk tari tertentu. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pertunjukan tari. Yang pertama, penghayatan. Merupakan hal mudah dikuasai jika tarian tersebut merupakan kreasi sendiri. Jika yang dipertunjukkan adalah tari kreasi orang lain, maka kamu harus membaca sejarah dan maka gerakan yang telah ditulis oleh pencipta tari kreasi tersebut dan menghayatinya. Yang kedua, penguasaan gerak. Harus rajin berlatih dan meminta pendapat pelatih agar gerakan yang dilakukan sesuai dengan keinginan pencipta tari. Yang ketiga, musik pengiring. Fungsinya untuk mengatur ritme gerakan, memberikan suasana terhadap tarian. Keempat, busana dan tata rias. Busana dan tata rias dapat membuat tarian menjadi lebih indah. Selain itu, dapat meningkatkan rasa percaya diri dari sang penari. Nah, anak-anak, kali ini kita masuk ke subtema 3, pembelajaran SBDP, memahami patung. Macam-macam patung sesuai dengan fungsinya. 1. Patung religi berfungsi sebagai sarana untuk beribadah atau memiliki makna religi. 2. Patung monumen dibuat untuk memperingati jasa seorang atau peristiwa bersejarah. 3. Patung arsitektur berfungsi untuk menunjang dalam konstruksi bangunan agar memiliki nilai keindahan. 4. Patung dekorasi berfungsi untuk menghiasi bangunan dan memperindah suatu tempat. 5. Patung senin berfungsi untuk menciptakan keindahan seperti dalam acara pameran patung. 6. Patung kerajinan berfungsi sebagai karya kerajinan yang dibuat dari suatu daerah tertentu. Bahan untuk membuat patung. Bahan lunak, bahan yang empuk yang mudah dibentuk. Contohnya, tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin.
Bahan sedang, bahan yang kadar kelembutannya tidak lunak, tidak keras. Pada bahan tersebut biasanya dipakai teknik pahat menggunakan kayu. Contohnya kayu randu, sengon, dan mahoni. Bahan keras, bahan dan bentuk materialnya keras. Contohnya kayu jati, kayu ulin, dan batu pulam. Bahan cor, bahan yang dipakai adalah semen, pasir gipsum, logam, perak, dan fiber. Bahan limbah, barang bekas, dan daur ulang. Bahan-bahan tersebut dapat dipakai membuat seni patung. Teknik membuat patung, teknik membutsir, teknik memahat, teknik mencetak, dan teknik konstruksi. Teknik konstruksi. Teknik konstruksi disebut juga teknik merakit. Teknik konstruksi merupakan cara membuat patung dengan cara menyusun bahannya, baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka. Cara menyusunnya dapat direkatkan dengan lem, dilepa, atau dipatri. Bahan yang dapat digunakan seperti semen, pasir, kawat besi, plastisin, bubur kertas, atau bahan bekas. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Apa ya tema alat dan bahannya? Patung alat transportasi, alat dan bahannya adalah tang, lem besi, jam bekas, dan kawat. Sedangkan patung robot kardus, alat dan bahannya adalah gunting, cutter, lem, kardus bekas, penggaris, spidol, dan pensil. Nah, alat transportasi helikopter tersebut, alat dan bahannya adalah gunting, lem kayu, dinamo, bekas, dan baterai. Alat transportasi lainnya adalah alat dan bahannya gunting, cutter, botol bekas, dan lidi. Pada gambar binatang dan manusia, alat dan bahannya adalah cutter, geragaji, lem kayu, ranting kayu, amplas, dan pernis. Sedangkan pada manusia, tang, lem, sendok makan, dan sendok garpu. Perhatikan gambar ya. Kelebihan teknik konstruksi adalah dapat menggunakan bahan apa saja yang ada di sekitar yang mudah didapat. 2. Bisa menggunakan barang bekas berupa kertas, plastik, kayu, dan logam. 3. Bisa dibuat sederhana ataupun kerumitan dan kesulitan yang tinggi. 4. Dapat digunakan oleh para perancang dan ilmuwan untuk membuat sebuah model. Langkah-langkah membuat patung dengan teknik konstruksi. 1. Menentukan tema. 2. Mencari alat dan bahan yang ada di sekitar kita. 3. Membuat patungnya. Selamat mencoba ya. Nah, pada video ini terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama terbuat dari plastik, gambar yang kedua terbuat dari kardus, sedangkan gambar yang ketiga terbuat dari kertas. Anak-anak bisa membuat atau mempraktekannya di rumah. Tetap semangat belajar ya, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.